sederhana. Siapa kira-kira yang bertanggung jawab untuk menyampaikan dakwah Nabi kepada umat semuanya? Kalau kita di pesantren, kita di pondok, kita di pengajiannya setakat di masjid saja. Berapa sih di masjid kalau dibandingkan dengan sejumlah sekian yang bergelempangan dengan bas yang berkeliaran di sana sini? Itu tugas siapa? Siapa yang berdakwah ke diskotik, ke pusat-pusat hiburan? Orang tabligh bukan tuan guru. Siapa yang berdakwah ke kelab-kelab malam? Orang tabligh bukan tuan guru. Siapa yang berdakwah ke sana dan kemari tanpa dibayarkan tiketnya, tanpa jaminan makan dan minum dan hotelnya? Orang tabligh yang pergi ke sana dan kemari. Maka kira-kira dengan kita cegat, kita tahan, kita halang gerakan usaha positif yang seperti itu. Kalau pada tudingan kita sebagai ulama, kita sebagai kiai, kita sebagai santri, kita sebagai pelajar dan penuntut tidak berkesempatan untuk mengajak orang ke masjid, kita berikan laluan seluas-luasnya kepada mereka. Sebab yang macam manapun yang berkeliaran di sana sini saudara-saudara kita juga. Bayangkan, ternyata dengan usaha dakwah yang sedikit dan yang kerdil itu tidak lebih daripada mendakwahkan sembahyang berjamaah, berpakaian secara sunnah, makan secara sunnah, tidur secara sunnah, salat tahajud ditingkatkan, doa dan munajat tiap malam. Itu kesannya macam mana? Sejumlah berapa puluh ribu gereja yang berubah menjadi kepada masjid. Ini bukan usaha daripada ulama, kecuali ulama yang terlibat dalam dunia dakwah. Nah, itu dia. Kita akan merasa kerdil dengan upaya kita pada tudingan mereka sudah berjaya untuk mengislamkan, untuk memantapkan keislaman orang Islam. Jadi pada waktu mereka huruf kemana? Jadi pada waktu itu disebabkan kena dengan padri, sebabkan kena dengan pendeta, kristenisasi di sana sini, sekampungan habis menjadi murtad. Gara-gara kena faktor kehidupan yang serba tidak ada. Masya Allah, tabarakallah. Balik mereka datang rombongan daripada jamaah tabligh dengan bayan biasa saja. Tujuannya tidak lebih daripada untuk memantapkan keimanan. Tujuannya tidak lebih daripada untuk menyadarkan umat. Bahasanya sama, tujuannya pun juga sama. Tercuit kembali hati mereka karena iman itu memang sudah bertapak di dalam dada mereka. Hanya saja tertutup berkarat dengan maksiat. Pada waktu diingatkan, mungkin yang pernah saya ceritakan dahulu saat ketika dengan seorang guru